Shalom, perkenalkan, saya Irene Putri Rambono Duweru, NIM 230-389, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, kelas C semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebagian materi dari makalah review buku ke-7 mata kuliah Sosiologi Komunikasi tentang aktivisme data dan perubahan sosial. Langsung saja pada pembahasannya bagian pertama, yaitu tentang aktivisme data. Aktivisme data adalah aktivisme yang memanfaatkan infrastruktur data sebagai enabling method. Data besar bisa berupa fakta, sinyal, atau simbol, yaitu artefak yang dapat dimodifikasi, didistribusikan, dan interaktif. Data besar dapat dianggap sebagai kelimpahan benda digital, konten online, datafication, atau kemampuan untuk berubah menjadi aspek data dunia yang belum pernah diukur sebelumnya. Jejak online yang ditinggalkan oleh aliran klik web dan proses pengindeksan dan metadata yang diperoleh dengan pengintaian mesin yang begitu besar dapat diproses dengan kecepatan seperti begitu bervariasi, memiliki begitu banyak potensi jika dianggap berguna, dan menunjukkan banyak akurasi dan kompleksitas. Internasional, Serikat Telekomunikasi Infrastruktur Data harus dipahami sebagai organisasi digital yang memungkinkan berbagai data, manajemen, penyimpanan, analisis, dan pengguna yang dapat mencakup perangkat lunak dan platform atau aplikasi yang memungkinkan transfer dan penggunaan data. Kemampuan untuk menghasilkan dan menerima jumlah data yang semakin besar telah mendorong Joseph M. Hellerstein untuk membicarakan revolusi industri data, relevansi metadata menjadi jelas pada tahun 2013. Ketika Edward Snowden, seorang analisis komputer as, sebelumnya di Central Intelligence Agency, menyediakan beberapa media dengan rahasia nasional dokumen Badan Keamanan atau NSA, mengarah ke pengungkapan tentang motif pengawasan telepon dan komunikasi internet dari orang-orang biasa. Pembahasan yang kedua yaitu tentang pemantauan berbasis. Pemantauan berbasis data besar mewakili konvergensi bisnis dan kepentingan politik. Keamanan nasional adalah tujuan bisnis, dan memang ada pintu putar antara keduanya di dunia praktik pengawasan. Pengumpulan data pribadi dan metadata oleh pemerintah dan perusahaan telah menjalin hubungan yang tebal di hampir semua orang yang memungkinkan apa yang disebut dengan Zeynep tufuksi politik komputasi. Kombinasi big data dan komputasi praktik memungkinkan pengumpulan data kolosal. Aktivis, praktisi, dan jurnalis juga menggunakan infrastruktur data, tetapi kebanyakan dari mereka bekerja dengan data kecil, yaitu data yang muncul di file volume yang membuatnya dapat digunakan dan dianalisis oleh manusia. Analisis dari data besar dapat menghasilkan kumpulan data yang lebih kecil, dan data kecil dapat menjadi lebih besar saat digabungkan. Dapat menjadi besar saat digabungkan, diskalakan, dan saling terkait, dan berbicara tentang baik cukup data untuk merujuk pada data. Pengetahuan adalah kombinasi informasi, pengalaman, dan keyakinan yang menawarkan
konteks untuk menyerap informasi baru. Dalam organisasi ini, seringkali tertanam tidak hanya di repositori, tetapi juga di rutinitas, proses, praktik, dan norma organisasi. Jurgen Habermas mengidentifikasikan 3 jenis pengetahuan, yaitu analitik, empiris, hermeneutik, dan kritis pada tahun 1968. Pengetahuan dimobilisasi merupakan bergantung pada penggunaan infrastruktur data, pengetahuan empiris, analitis, sedangkan tindakan sosial didukung oleh pengetahuan yang diperolehnya secara meneutik yang berhubungan dengan kritis, yaitu agar aktivisme data menjadi efektif, tingkatan harus dinaiki kemajuan dari metadata menjadi pengetahuan dan langkah horizontal harus diambil juga menghubungkan analitis dengan pengetahuan kritis. Teknologi juga menghasilkan eksternalitas negatif. Melhozen memenangkan diskusi tentang kecenderungan untuk menyoroti kemampuan teknologi untuk memecahkan masalah lingkungan, yaitu teknologi surya, dan untuk memecahkan kumpulan data yang besar, sedangkan dampak ekologisnya sering diabaikan. Masalah tidak menguap saat alat yang sama digunakan aktivisme. Studi tentang aktivisme data harus memperhitungkan sementara mencoba untuk memperbaiki asimetri dan memberdayakan orang itu memperkuat kekuatan ketidaksetaraan, ketidakseimbangan, dan mediasi juga. Humanitarianisme digital adalah contohnya. Pembahasan yang bagian ketiga yaitu tentang tantangan etika. Tantangan etika dalam menggunakan data sosial dan seluler untuk mengatasi bencana dalam kemanusiaan digital, sedangkan untuk Chris Perkins, pemetaan ulang kolaboratif membangkitkan kekuatan hubungan pada tahun 2014. Dan untuk Murdoch Hackley, neogeografi membentuk delusi demokratisasi karena melibatkan sebagian besar melek teknologi, berpendidikan, dan orang kaya kompleksitas. Menghasilkan paradoks untuk aktivisme data merupakan kesetaraan dan keadilan adalah salah satu tujuan yang diincar oleh para aktivis data yang sering kali digunakan teknologi yang merugikan orang dan mentransfer bias. Meskipun buku ini memperhitungkan konflik-konflik ini, fokusnya di sini adalah data kemampuan aktivisme untuk membantu membangun dan memberdayakan komunitas lintas batas. Reaksi terhadap tantangan ini telah menarik perhatian luas. Apapun celah, bias, dan asimetri, kapabilitas data selalu ada dimobilisasi oleh para aktivis untuk mendukung perjuangan mereka melawan diskriminasi, ketidakadilan, hilangnya keanekaragaman hayati, kemiskinan, dan perubahan iklim. Jadi, proses pembentukan data tidak hanya tentang bagaimana setiap segi kehidupan kita ditransformasikan menjadi data yang rentan. Sebagai masukan untuk pengawasan ini, juga tentang bagaimana orang dan organisasi mendapatkan, menghasilkan, dan menggunakan
data untuk perubahan sosial. Demikian penjelasan saya, terima kasih.